Halo semua, balik lagi di Abra Lakabra sama gue, Lucky. Yang untuk kalian yang belum kenal gue ya, nama gue Lucky atau kalau boleh ngomongnya Lucky ya. Ini kita lihat di bulan Juli ini dengan segala komposisi energi semesta ya, yang ada di bulan Juli. Dampaknya apa sih buat kalian semua 12 zodiak ini, oke? Nah, sebelum kita mulai ke apa sih highlight di bulan Juli ini, energi apa aja sih ya? Gue pengen ngasih penjelasan dulu, apalagi buat kalian yang kepo. Kenapa bulan Juni gue nggak bikin? Karena gue sempat berduka. Dan plus ini gue lagi rebranding Abra Lakabra ya. Untuk yang udah ngikutin gue udah lama ya, pasti tahu gue juga punya toko herbal dan teh. Ya, ini seperti kalian lihat sekarang ini ya, ini hal yang baru tapi belum benar-benar jadi ya, karena nantinya tuh bisa kalian akses juga di YouTube ini. Nah, belum benar siap sih gitu ya. Anyway, gue pengen ngasih tahu untuk 3 bulan ke depan, kalian yang di Bali atau kalian yang lagi liburan ke Bali, kalian udah tahu dong ada yang namanya Labrisa Sunday Market. Oke, gue akan di sana setiap hari minggunya. Oke, nah, gue tahu ya, harga di sana lebih murah. Harga di sana lebih murah. Jadi kalian bisa nemuin gue di sana. Oke, langsung aja dicek ya. Labrisa Sunday Market setiap minggu di bulan depan sampai 3 bulan ke depan. Berikutnya gue belum tahu. Nanti kita update lagi. Oke. Nah, energi di bulan Juli. Energi di bulan Juli itu semuanya lagi retrograde ya. Dari Pluto, Merkurius, Pluto di Aquarius, Merkurius itu retrograde di Leo ya, dan Neptunus, Saturnus, dan Chiron si penyembuh trauma itu tiga-tiganya retrograde di Aries. Nah, selebihnya masalah bulan baru itu ada di Leo, karena di akhir bulan kita masuk ke seasonnya Leo, dan full moon atau bulan purnama itu akan berada di Capricorn. Kita lihat semua dampaknya apa sih untuk masing-masing zodiak. Dan ingat, jangan lupa ya, nonton nggak hanya sun sign kalian tapi juga moon sign kalian, rising atau ascendant sign kalian. Oke, dicekidot aja untuk semuanya. Cancer, langsung aja ya, kita lihat apa sih yang terjadi sama Cancer di bulan Juli ini. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai. Dan cross voucher, kalian welcome untuk join, karena energi kita suka ketukar, jadi ambil yang sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Oke, jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi nonton juga moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian. Oke, dengan segala kehebohan Jupiter di Cancer, kita lihat dampaknya apa. Plus ada matahari di sana, ada Merkuri di sana, yang sebentar lagi juga retrograde. Cancer, dengan segala dampak energi semesta yang ada di bulan Juli. Judgment. Lo pakai yang biasa. Judgment. Challenge. Justice. Fondasi. Queen of Pentacle yang sudah lewat. Six of Cups. Focus. Seven of Swords. Near Future. High Priestess. Under the Deck. Queen of Cups. Cancer sekali. Jadi dengan energinya The Judgment in reverse, kebalik ya. Ini kayak kalau tegaknya nih. Nah, kalau tegaknya itu kalian punya kesempatan kedua untuk melakukan dengan pendekatan yang berbeda. Tapi kalian karena ini dapatnya terbalik ya. Ini percobaan terakhir mungkin. Ini yang terakhir kalinya kalian mendapatkan kesempatan gitu. Yang kalian sedang hadapi, kalian sedang jalani, itu yang terakhir ya. Judgment itu energinya Scorpio. Energi Scorpio ya, mungkin kalian sedang berhubungan atau punya terkoneksi dengan Scorpio, lagi bermasalah dengan Scorpio ya. Dan bicara tentang Scorpio itu energinya Mars dan Pluto ya. Dan di Scorpio itu ada Lilith ya, yang ada di Scorpio. Buat Cancer, itu artinya apa sih? Cancer itu Capricorn. Maksud gue lagi hitung. Capricorn Sats. Oke. Ini masalah tentang anak. Kalau kalian udah punya anak,
Ini tentang masa kecil kalian atau kalian sebagai anak. Dan ini juga tentang kreativitas kalian. Ini juga tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri. Energi Lilith di Scorpio itu adalah sisi emosional kalian yang kalian selama ini pendam. Ini kalian mungkin dipaksa oleh semesta untuk mengungkapkan. Tidak lagi mengabaikan sisi emosional kalian yang selama ini kalian coba untuk pendam atau rahasiakan, ya, tidak ungkapkan, ya. Dan Mars itu ada di mana? Mars itu ada di Mars itu ada di Virgo. Mars ada di Virgo. Untuk Cancer, persepsi kalian sendiri itu bagaimana, ya, dalam mengungkapkan. Jadi apa yang menghalangi kalian itu mungkin berdasarkan sudut pandang kalian sendiri, persepsi kalian sendiri, ya. Kekhawatiran kalian sendiri yang agak mungkin berlebihan, atau mungkin itu sudah menjadi kebiasaan kalian, ya. Dari kecil kalian begini, dari kecil kalian tidak ungkapkan perasaan itu gitu, ya. Jadi kalian terbiasa, ya. Dan kalau kalian mikir untuk membicarakannya dengan menggunakan strategi, ya boleh aja, yang penting diungkapkan sih gitu. Terus bicara tentang Pluto ada di Aquarius, tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, tentang masalah finansial, masalah warisan, masalah bahkan waktu, fokus dan energi kalian. Itu nggak square semua tuh, artinya apa sih namanya, konflik, ya, ada konflik di situ. Okay. Challenge-nya adalah justice. Ini energi Libra. Mungkin kalian berhubung, untuk beberapa dari kalian berhubungan dengan Libra, ya. Challenge-nya adalah untuk menjadi yang adil, untuk menjadi yang fair, untuk menjadi yang diplomatis, ya. Kalian mencoba mungkin menjaga dua kubu yang berbeda, ya kan? Dan bagaimana menjaga kedua kutub ini bisa bertoleransi di tengah tuh gimana gitu kan. Ini mungkin ada yang lagi berurusan juga dengan pengadilan, dengan juri, dengan pengacara, dengan hakim. Ini general reading, ya. Jadi gue ngomong secara general. Ya. Kalau kalian butuh personal reading, cek di box description gue, itu ada nomor WA gue, kalian tinggal balas aja. Oke. Dan bicara tentang Libra, ini energi Venus. Ya, Venus ada di Venus ada di Taurus. Venus ada di Taurus dan dia konjang nanti, ya. Venus konjang dengan Uranus di Taurus. Artinya apa? Itu bagaimana kalian menilai, menghargai diri kalian sendiri, self worth kalian, ya. Bagaimana kalian menghargai dan bagaimana kalian menjaga prinsip atau nilai-nilai kalian sendiri. Oke, itu karena dia konjungsi dengan Uranus. Uranus itu sifatnya sangat meledak, sifatnya sangat tiba, nggak disangka-sangka gitu, ya, bikin heboh atau bikin orang kaget gitu kan, karena dia sukanya memberontak. Jadi tapi energi Uranus itu juga kadang membawa keberuntungan loh. Jadi bukan sesuatu hal yang perlu kita khawatirkan, ya. Ada hal-hal yang sifatnya tidak terduga yang akan itu bikin sesuatu yang sifatnya menguntungkan, ya. Menguntungkan secara kolektif, secara energi kolektif itu sifatnya akan menguntungkan. Itu tanggal 4, ya. Tanggal 4. Karena dia masuk, si Venus tanggal 4 itu juga dia masuk ke Gemini. Jadi karena Uranusnya ada di 29 derajat. Venusnya juga di 29 derajat di Taurus gitu. Tapi pada hari yang sama itu juga si Venusnya masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus. Yang mana artinya buat Cancer itu adalah material, ya kan? Material. Sesuatu yang sifatnya ya bisa itu money, uang, ya kan? Bisa itu peluang, ya kan? Oke lah pokoknya, ya kan? Anyway, fondasi kalian adalah Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini energinya Capricorn, ya. Ini tentang partner kalian, ya. Entah itu profesional, entah itu personal.
atau bagaimana kalian menjaga atau menjalin hubungan dengan diri kalian sendiri ya, kesadaran kalian yang tertinggi, oke? Dan bagaimana kalian merawat kesadaran kalian sendiri, kurang lebih gitu. Dan bagaimana kalian disiplin dengan diri kalian sendiri, karena dengan begitu kalian juga pasti disiplin dengan sesama orang lain gitu, sama partner kalian sendiri mungkin ya. Yang sudah lewat Six of Cups ini energinya Scorpio, lagi-lagi energi Scorpio. Dan lihat ya sih gambarnya anak ya, tentang masa kecil kalian, nostalgia ya, mungkin kalian bernostalgia, atau ya kalian juga dekat dengan anak-anak kalian. Anyway, fokus kalian Seven of Swords, ini energi Aquarius. Seven of Swords, kalian mencoba menyiasati situasi kalian. Seven of Swords. Jadi untuk beberapa dari kalian itu kata-katanya yang bagusnya begitu, menyiasati situasi kalian. Itu kata-kata yang bagus. Kata-kata jeleknya ya kan, kalian mencoba untuk jangan ngambil jalan pintas, atau mungkin ini juga tentang perselingkuhan. Ini tentang juga mengambil sesuatu diam-diam ya kan. Ini energi Aquarius, dan di Aquarius itu ada si Pluto. Jadi Pluto itu planet transformasi ya. Jadi ini yang perlu kalian sadari ya. Kalau kali ini adalah kalian mencoba menyiasati, kenapa kalian harus menyiasati gitu? Kenapa harus disiasati? Mungkin kalian menemukan diri kalian di dalam situasi yang sulit, dan kalian mencoba untuk keluar dari situasi itu gitu. Ya mungkin nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa, wajar-wajar aja gitu loh untuk agak-agak curang dikit ya, agak curang dikit nggak masalah. Tapi perlu diketahui ya, dengan energinya si Pluto ada di Aquarius, yang mana buat kalian dalam berbagi itu kalian agak berkelit gitu loh, agak berkelit ya, yang mana untuk sekarang mungkin untuk menyelamatkan diri ya nggak masalah, tapi jangan dijadikan budaya gitu loh, jadikan kebiasaan. Makanya ada planet transformasi itu sendiri, ada yang kalian harus perbaiki. Memang mungkin kelihatannya itu bukan salah kalian, salahan orang lain, sehingga kalian mendapatkan diri kalian di dalam situasi dan kondisi yang sekarang. Nggak selalu gitu juga sih gitu. Kita pasti ikut andil, berpartisipasi ya dalam menciptakan gitu kondisi dan situasi itu gitu. Nggak murni 100% salah orang lain, siapapun itu gitu. Karena pertama, kita yang membiarkan apapun situasi itu terjadi. Itu yang perlu ditransformasi gitu. Apapun itu situasi, masalah, kondisi ya kan. Ini general reading. Oke. Tapi lagi karena ini energinya di Aquarius ya, buat Cancer itu adalah bagaimana kalian berbagi. Entah itu waktu ya kan, finansial. Anyway, bicara tentang near future yang akan datang, yang akan terjadi. High Priestess ini energi Pisces atau energi Cancer itu sendiri. Yang jelas ini energi tentang silence, diam. Kalian akan diam. Kenapa? Nah, kan? By the way, secara kalau gue ngomongin energi Pisces ya, artinya ada North Nodes di Pisces. Pisces untuk Cancer itu ada di bagaimana kalian mengatasi perbedaan, atau di sini juga tentang travel, tentang bagaimana tentang belajar lagi gitu, memperdalami sesuatu hal yang baru mungkin yang sifatnya masih asing buat kalian ya. Tapi yang jelas untuk memahami perbedaan mungkin kalian cuma hanya diam, dan tujuan kalian, karena bicara North Nodes itu tentang fokus kalian sampai 1,5 tahun ke depan ya, ada di Pisces. Jadi kalian mencoba untuk hanya mencermati segala hal dan menjadi saksi tanpa beropini bahkan, atau berpendapat, atau bahkan bereaksi tentang apapun itu, karena hanya diam dan mengamati. Kalau ini energi Cancer itu sendiri ya, itu kalian mencoba untuk
mencoba mengamati lagi diri kalian sendiri dan citra diri kalian sendiri yang kalian sudah bentuk sampai saat ini. Seperti apa sih? Gitu. Orang nilai gue gitu. Dan sesuai nggak sih seperti apa yang emang gue inginkan selama ini? Sesuai nggak citra diri yang gue bentuk dengan apa yang orang lain lihat dari gue? Dengan reputasi gue sendiri. Kurang lebih gitu. Karena Jupiter ada di Cancer. Jadi kalian memang dengan energi Jupiter di Cancer itu kalian memang lagi di blow up, lagi di zoom, ya. Reputasi kalian sendiri itu lagi di zoom, citra diri kalian tuh lagi diperlihatkan gitu. Sesuai nggak seperti apa yang kalian emang inginkan, oke? Sedangkan subconscious mind atau alam bawah sadar kalian dapat Queen of Cups, energi Cancer itu sendiri. Kalian diminta untuk lebih peka terhadap diri kalian sendiri. Lebih peka di sini maksudnya bukan karena kalian Cancer itu sangat peka terhadap orang lain, tapi mungkin gue ngomongnya mungkin kalian kurang peka pada diri kalian sendiri. Kalian diminta untuk merawat diri kalian sendiri dengan energi Queen of Cups. Jadi kalian selalu all out buat orang lain, tapi nggak tune in dengan diri kalian sendiri. Jadi kalian jangan lupa untuk juga menyadari kebutuhan kalian sendiri. Oke, kita lihat kartu terakhir dari The Shaman, The Oracle. Advice atau saran untuk Cancer di bulan Juli. Satu kartu aja please. Thunder, kilat petir. Kalian, ya ini energi Uranus ya, akan dapat istilahnya berkah. Ada hal yang sifatnya tiba-tiba dan tak terduga. Ada angin perubahan juga, the wind. Ya, ada angin perubahan. Nih artinya kalian udah punya tekad sih untuk berubah. Jadi akan ada hal-hal yang tak terduga yang mungkin itu bisa dibilang berkah buat kalian. Oke, udah segitu aja Cancer. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment,